Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebagai lanjutan dari permainan kemarin teman-teman, yang mana pembukaan gambit menteri yang ditolak dimenangkan oleh putih dan kali ini dimenangkan oleh hitam teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Ekaterina Smirnova melawan Atosa Purkasian di World Rapid Women 2021. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. E6, kuda F3 langsung D5. Kuda C3, kuda B ke D7 dan C kali D5. Varian dari 3 kuda sama persis dengan kemarin teman-teman, hanya bedanya sekarang yang menang hitam. E kali D5, gajah G5 dan gajah ke E7. E3 dijawab oleh putih. C6 dan gajah ke D3. Kedua pemain di posisi ini sama-sama rokade teman-teman. Benteng E8 dilanjutkan menteri C2. Jelas tusukannya adalah pion H7. Kuda F8 di sini dan H3. Gajah E6, kuda E5 dan kuda yang di 6 D7. Mengajak pertukaran di sini dan dari putih langsung mukul gajah, tidak kuda teman-teman. Menteri kali gajah F4 untuk memperkuat posisi kuda yang di E5. F6 dan di sini kuda kali kuda, menteri kali kuda, benteng A ke E1. Benteng ke E7 dilanjutkan dengan menteri F2, benteng A ke E8, G4, H5, F5. Tekanan dari putih ini teman-teman betul-betul mengarah ke sayap raja. Dijawab gajah ke F7 karena langkah tidak ada pilihan. Menteri G3, menteri C7 mengajak pertukaran di sini ditolak oleh hitam dengan menggeser menteri ke G2 teman-teman. Kuda ke H7, E4, D kali E4 dan kuda kali E4. Di sini putih berencana memancing tapi dia terjebak teman-teman. Langkah terjebaknya putih dengan memukul pion di E4 dengan kuda ini adalah langkah yang sangat blunder. Langsung dijawab dengan gajah ke D5 oleh hitam. Menteri ke C2 mencoba melepaskan pin tersebut. Tapi di sini jika teman-teman dari hitam memukul kuda ini akan datang gajah. G3 ini juga lebih bagus sebenarnya teman-teman. Menteri G2 akan dipukul. Setelah dipukul oleh raja ataupun gajah, maka pasti untung satu perwira dari hitam teman-teman. Kalaupun dipukul dengan raja, pasti dan dipastikan untung satu perwira. Apalagi dilanjutkan dengan dipukul benteng misalnya, maka satu kuda keunggulan dari hitam. Kembali ke posisi di saat menteri C2. Langkah partai dimainkan oleh hitam adalah pion H memukul G4, H kali G4 dan kuda langsung ke G5. Jika di sini teman-teman kuda memukul kuda, maka dipastikan checkmate dari hitam karena satu-satunya hanya boleh ditutup dengan menteri. Jika ditutup langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda G5, langkah partai gajah ke C4. Artinya dia tidak boleh menggeser gajah terangnya dari hitam ini. Kuda kali E4. Sekarang tawarannya lebih kompleks teman-teman. Langkah partai teman-teman, benteng ini memukul kuda. Jika di sini gajah memukul gajah sekaligus cek, akan datang pion kali gajah. Mengajak pertukaran menteri. Jikapun dipukul di sini, perhatikan tetap unggul satu perwira. Kembali ke posisi di saat kuda kali E4, langkah partai benteng kali kuda. Langsung datang satu langkah dari ini membuat dari putih menyerah teman-teman. Kemana langkah yang membuat putih menyerah? Adalah menteri cek ke G3 di partai teman-teman. Putih langsung menyerah. Ada beberapa kemungkinan di sini. Jika di sini raja lari ke H1, kenapa dia menyerah?
akan dipukul oleh benteng. Dan jika di sini gajah kali gajah, cukup dijawab dengan pion. H2 menteri misalnya, dipukul pun boleh, atau misalnya dipukul pion di sini ketika menteri kali menteri, satu benteng penuh dari hitam unggul. Kembali ke posisi, kemungkinan yang lain teman-teman. Bagaimana kalau raja atau langsung ditutup dengan menteri ke G2 oleh putih? Tetap akan dipukul. Sekarang pertanyaannya, pilihannya harus dipukul dengan raja. Maka di sini dipastikan satu perwira lagi-lagi unggul. Kalaupun dari hitam memukul benteng juga tidak masalah teman-teman. Dipukul, tetap akan dipukul cek. Malah di sini mutlak kemenangan untuk hitam. Makanya di posisi menteri G3 dari putih langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Masih di World Rapid Women 2021 teman-teman, yang dimainkan Mukametova melawan Alisa Gria. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3 dan D5, kuda C3, gajah E7, gajah F4. Di posisi ini langsung dikali C4. Artinya diterima, tapi sudah semuanya naik teman-teman. Tapi variannya sama, yaitu varian 3 kuda. E3 untuk mengambil lagi pion yang di C4, A6, A4 dan C5. Setelah menantang pertukaran gajah kali C4 di sini, C kali D4, kuda kali D4, gajah ke D7. Dilanjutkan dengan rokade, putih, kuda ke C6, kuda F3, dan di posisi ini dari hitam juga rokade teman-teman. Benteng C1, menteri B6, menteri B3, mengajak pertukaran, dan di sini diterima. Gajah kali menteri dan benteng A ke C8. Benteng F ke D1 di sini untuk mengancam gajah ketika kuda yang di F6 ini bergeser teman-teman. Jika di sini kuda ke A5, maka dipastikan gajah ini terbaik adalah menghindar untuk menahan laju serangan dari kuda ini. Gajah B4 dilanjutkan dengan kuda ke E5, gajah kali C3 di sini. Kuda kali D7, gajah kali B2. Perhatikan, sekilas unggul dari putih teman-teman. Tapi ketika benteng kali C8 di sini karena tawarannya sangat sulit, maka di sini kuda kali F6 dan di sini unggul posisi sekaligus satu pion dari dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng F ke D1. Langkah partai adalah benteng F ke D8 untuk melindungi gajah yang di D7 ini teman-teman. E4, kuda B4, E5 dan kuda F ke D5, kuda kali D5, pion kali D5, gajah kali D5, benteng langsung kali C1 untuk menghilangkan penjagaan gajah ini agar tidak lagi mengancam. Setelah gajah di sini terancam teman-teman, dia memukul dengan gajah, tidak dengan benteng. Gajah kali 4 setelah benteng ini terancam teman-teman. Dan di sisi lain gajah terang dari putih ini juga terancam. Dijawab dengan B3 oleh putih. Satu langkah dari ini hitam betul-betul menyerah teman-teman. Kemana langkahnya? Adalah gajah ke C6. Di partai dari putih langsung menyerah. Terbaik di sini hanya membuang ke pion F7 gajah tersebut, tapi hanya terjadi pertukaran, tetap kalah satu perwira. Makanya di posisi ini langsung menyerah dari putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. World Rapid Women 2021 kali ini teman-teman, dengan pembukaan gambit menteri yang ditolak, Galina Strutin melawan Alicia Martin. Dimulai dari D4, D5, C4, E6,
kuda F3 dan kuda F6. Dilanjutkan dengan kuda C3. Sama, variannya adalah 3 kuda teman-teman. A6, C kali D5 dan E kali D5. Gajah G5, gajah ke 6. E3, kuda B ke D7 dan gajah ke D3. Gajah ke D6. Gajah ke 4, C6. Semi tertutup dari kedua pemain teman-teman. Putih hanya mencoba mengembangkan perwiranya, tapi pada prinsipnya dari kedua permainan ini adalah tertutup. Menteri ke C2, H6. A3, menteri C7 dan gajah G3. Di posisi ini langsung rokade teman-teman. Putih rokade, gajah langsung memukul G3. H kali G3. Dilanjutkan kuda ke 8, kuda ke 4, kuda D6. F4. Sekarang perlahan dari putih mencoba mendobrak teman-teman. Kuda F6. Dilanjutkan dengan benteng A ke 1, benteng F ke 8. F5, D7. Benteng langsung ke F4. Jelas tujuannya benteng ini, ketika kuda bergeser dari F6, dia akan masuk teman-teman. Sekaligus akan mendobel benteng ini. C5 dijawab oleh hitam. G4, C4. Setelah dipaksa untuk bergeser gajah terang dari putih, dia menarik ke F1 teman-teman. Dilanjutkan kuda B5. Lagi-lagi menantang pertukaran dari hitam. Kuda ke D1 menolak dari putih. Di sini teman-teman, ada langkah bagus juga sebenarnya dari hitam. Bagaimana kalau misalnya benteng kali pion dipukul oleh kuda? Di sini menteri yang mukul benteng, atau dipukul pakai benteng pun, benteng itu juga tetap harus hilang teman-teman. Walaupun menteri ini ke F2, di sini masih bisa memukul pion yang di D4. Kembali ke posisi di saat kuda D1 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Sangat mengejutkan teman-teman. Dia lebih memilih membuang menteri. Di posisi ini dia memukul benteng yang di F4. Langsung diterima oleh putih. Benteng kali benteng, kuda F3 dan benteng ke-4. G5, kuda G4, gajah kali C4. Pertanyaannya sekarang, jika dipukul teman-teman, tentu di sini harus kehilangan benteng. Tapi langkah cerdik yang sudah dihitung matang oleh hitam, benteng ke C8. Lagi-lagi dia harus terjebak gajahnya. B3, gajah di sini kali F5 teman-teman. Sekaligus mengepin menteri dengan benteng. Ketika cek, dia harus kehilangan menteri. Menteri ke D2. Menghindar, langsung dipukul gajah terang dari putih. B kali C4, benteng kali C4. G kali H6. Dilanjutkan dengan kuda kali D4 teman-teman. Perhatikan, langkah paksa ini membuat setengah mati dari putih walaupun dia unggul menteri. H7. Setelah cek, dipukul oleh gajah. Kuda G5. Dan di sini teman-teman, benteng langsung ke E2 dengan mengancam menteri. Sementara pilihan langkah dari menteri ini terbatas teman-teman. Menteri hanya punya langkah yang bebas dari ancaman hanya ke A5, dan itu dilangkahkan oleh putih teman-teman. Satu langkah dari ini, dari putih langsung menyerah teman-teman. Kemana yang membuat langkah itu menyerah? Adalah kuda ke C6. Menteri dari putih ini terjebak, sementara ancamannya adalah checkmate. Peta yang di E1 harus dijaga, tapi di sisi lain menterinya terancam, makanya dia menyerah teman-teman. Jika di sini menteri ke B6 memang lolos, tapi adalah checkmate. Kemungkinan yang kedua, di posisi ini
karena adalah ancaman checkmate sekaligus menteri terancam. Bagaimana kalau raja ke F1? Memang masih lolos, tapi di sini kompensasi yang akan diberikan tetap menteri. Cuman itu tidak akan langsung dilangkahkan, yakni dia dengan memilih gajah ke D3 terlebih dahulu, teman-teman. Setelah menteri ke D5 misalnya, untuk mengancam gajah di sini sekaligus cek, teman-teman, maka akan datang kuda ke E3. Tawarannya dipukul oleh kuda, bukan? Dan setelah dipukul oleh kuda, benteng langsung ke C1. Luar biasa, makanya dia menyerah, teman-teman. Kalau ke D1 lagi, ini sama aja bolong, tetap checkmate. Luar biasa langkah dari permainan hitam ini, teman-teman. Saat di langkah awal dia membuang menteri dan kompensasinya seperti ini di permainan akhirnya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan kita beralih ke partai GM pria, teman-teman. Yang mana dari pembukaan gambit menteri ditolak ini dimainkan oleh Peter Lapusewicz melawan Stephen Silva di World Rapid 2021. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3 dan D5. Kuda C3, gajah ke E7, gajah ke F4. Di sini langsung rokade, teman-teman. E3, C5, D kali C5 dan gajah kali C5. Menteri ke C2, teman-teman. Bukan memukul tapi kuda ke C6. Benteng ke D1 dan gajah ke E7. Setelah gajah turun, putih pengembangan gajah E2. Menteri A5, putih rokade. Gajah langsung ke D7 lagi. Untuk menjaga kemungkinan kuda naik, teman-teman. A3, D kali C4 dan gajah kali C4. Benteng F ke D8. Untuk menjaga gajah terangnya, kuda B5 di sini. Dilanjutkan benteng A ke C8. Persiapan untuk mengepin menteri ketika kuda yang di C6 dibuka nantinya. Kuda ke D6. Setelah memaksa untuk langkah kuda ini, akhirnya dipukul oleh gajah. Gajah kali kuda kali gajah, teman-teman, B5. Gajah ke A2. Di sini langsung dijawab kuda D4. Perhatikan, teman-teman, langkah ini cukup bagus dari hitam dengan sekaligus mengancam dan mengajak peraduan. Menteri ke D2. Langsung dipukul cek oleh kuda. Dilanjutkan dengan pion kali kuda, menteri langsung kali menteri di sini. Benteng kali menteri dan gajah ke C6. Sekilas di sini gajah dari hitam ini terjebak. Tapi dari putih juga terancam, teman-teman. Di sini raja langsung ke G2. Dilanjutkan gajah ke D5 untuk menutup perlindungan benteng yang sejalur dari gajah ini. Gajah kali D5 dan benteng memukul gajah. Sekarang lebih terjebak lagi dari putih, teman-teman, karena dia tidak bisa menarik gajahnya. Di sisi lain, benteng ketika gajah ini meninggalkan petak D5 harus gratis. Langkah partai, gajah ke B7. Dia balik mengancam, teman-teman. Dan setelah balik mengancam, langsung dipukul benteng oleh hitam. Gajah kali benteng di sini, kuda ke D5. Dilanjutkan dengan benteng ke C1. Masih mencoba celah untuk cek nantinya, sekaligus ancaman checkmate. Tapi didului dengan kuda kali pion sekaligus cek. Pion tidak bisa makan karena terpin oleh benteng, teman-teman. Raja H3, benteng di sini kali F2. Gajah ke B7. Ini adalah ancaman checkmate yang susah untuk dibendung ketika lalai dari hitam, teman-teman. Tapi dibuka G6 oleh hitam. B4 dan dijawab dengan H5. Raja G3 dengan maksud mengancam benteng. Benteng G2 cek. F4 raja, kuda C4.
Setelah menutup ruang daripada pergerakan benteng ini teman-teman, ini detik-detik dari Raja Putih terjebak oleh langkahnya sendiri, karena kesalahannya dia mengancam benteng tadi teman-teman. Gajah ke-6 berniat untuk memakan pion ini, padahal dia tidak sadar satu langkah dari ini bisa mat teman-teman. Cuman masih dimainkan terlebih dahulu F5, karena kemungkinannya adalah raja lari ke E5 teman-teman, ke E4. Dijawab oleh hitam dengan F5. Jika di sini gajah memukul pion, tentu di sini checkmate. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai benteng ke A1 dari putih. Dia lagi-lagi belum sadar teman-teman. Ternyata langkah dari hitam mencoba memainkan kode. Kok kamu tidak menyerah sih? Kamu lagu ancaman checkmate begini kok masih dimainkan atau masih dijalankan? Akhirnya dari Stephen hanya memberikan kode isyarat sambil melihat lawannya. Di video live-nya teman-teman, dengan menggeser Raja F8 sambil melihat lawannya sambil tersenyum. Akhirnya dari putih merebahkan raja. Kenapa kok bisa langsung merebahkan raja di langkah F8 nih teman-teman? Karena tahu kemanapun langkah benteng adalah checkmate. Jika benteng di sini teman-teman mencoba menjaga petak, ketika didorong pion E5, maka checkmate-nya di sini teman-teman. Kalau misalnya di posisi ini Raja F8, dari putih tetap memukul pion, checkmate-nya di sini. Ada dua checkmate yang tidak bisa dihindari oleh Raja Putih. Makanya setelah Raja F8 sambil menatap mata daripada lawannya, kamu kok belum sadar? Ini checkmate loh, masih melangkahkan perwira. Akhirnya dia tersenyum dan merebahkan raja teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di pembukaan gambit menteri yang ditolak terakhir ini teman-teman, sangat seru dan betul-betul mendebarkan. Seharusnya di partai ini, dari beberapa analisa Grandmaster adalah putih yang menang. Tapi bahasa pasaran teman-teman menjadi perahu terbalik, hitam yang menang jadinya. Partai ini dimainkan oleh Miloji Ratkovic melawan Boba Bogojevic di World Rapid 2021 yang diselenggarakan pada bulan 7 teman-teman. Dimulai dari D4, D5 dan C4, E6, kuda F3 dan kuda F6. Kuda C3 di sini A6, C kali D5. E kali D5 dan gajah ke F4, gajah ke D6, gajah ke E5 dan C6. E3, hitam rokade dan gajah ke D3, menteri langsung ke E7 dengan mencoba memaksa pertukaran nantinya. Gajah kali D6, menteri kali D6, kuda ke E5, kuda B ke D7. Lagi-lagi dari hitam ingin menyederhanakan permainan teman-teman, tapi dijawab dengan langkah bagus oleh putih, yaitu F4. C5, putih langsung rokade. Jika kuda ini dipukul oleh hitam, tentu dia harus kehilangan satu perwira teman-teman. B5, dilanjutkan dengan A3, C kali D4 dan E kali D4. Gajah ke B7, menteri ke F3, kuda B6. Benteng A ke D1. Dilanjutkan benteng A ke E8 dan dijawab dengan benteng F ke E1 teman-teman. Jelas secara inisiatif di sini unggul dari putih teman-teman. Benteng ke E7 dan G4. Serangan penuh dari putih ini teman-teman, hingga memaksa sebuah pertahanan yang sangat ketat dari hitam yang tidak bisa menggerakkan perwiranya lebih jauh lagi. Karena tujuannya pion ini G4 untuk mengusir kuda dari F6, sekaligus akan disusul menteri nantinya ke H5. Benteng F ke E8.
Di sini G5 teman-teman, kuda G4. Tidak memberikan celah ruang untuk masuknya menteri nanti karena tajamnya gajah ke H7 teman-teman. Di sini kuda kali 4, D kali 4 dan gajah kali 4. Tentu di sini lagi-lagi secara kualitas juga tekanan unggul dari putih teman-teman. Gajah kali gajah, benteng kali gajah, dan F6. G kali F6, G kali F6. Setelah terbuka dari lajur G ini, dijawab oleh putih F5. Kuda ini terjebak teman-teman, tidak bisa lari karena harus kehilangan benteng. Kuda ke D5. Dilanjutkan benteng D ke E1 teman-teman. F kali E5 dan di sini D kali E5. Demi mempertahankan dua pion ini dari putih betul-betul berkorban teman-teman. Jika di sini benteng kali pion, akan datang benteng kali benteng. Dipukul dan di sini menteri cek teman-teman. Jelas dari putih akan unggul. Kalaupun dipukul dengan menteri, dia tetap unggul teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat pion mengancam menteri ini. Menteri ke B6 cek. Dan di sini raja ke H1. Raja ke H8, benteng G1. Menteri C6 dan menteri G2. Kuda C7. E6. Sebenarnya langkah ini teman-teman sudah langkah kemenangan mutlak untuk putih. Kenapa dibilang mutlak? Karena di langkah ini butuh pertukaran perwira dengan pion. Jika tidak dihentikan, dipastikan hitam kalah teman-teman. Yang terbaik di posisi langkah ini sebenarnya adalah kuda memukul pion. Setelah pion ini memukul kuda, tidak bisa dipukul oleh benteng karena ancamannya adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat E6. Jika di sini menteri ke D5, teman-teman, akan datang F6 dan benteng ini terjebak. Ketika dia memukul pion, tentu dia ancamannya checkmate. Dan ketika dia F7, maka dipastikan satu perwira hilang. Sekaligus ancamannya adalah checkmate, kecuali dia memukul dengan menteri teman-teman. Tapi dia akan kehilangan momen untuk mempertahankannya karena diancam oleh benteng. Ketika dipukul, akan dipukul teman-teman. Secara kualitas mutlak unggul dan pion ini tidak bisa dipukul karena ancamannya adalah checkmate. Baik, posisi tadi sebenarnya yang dimaksud oleh analisa para grandmaster yang lain dan sekondan daripada buah putih ini, Milujarad Kovic, dipastikan sudah menang atau unggul 100%. Tapi kenapa kok terbalik perahu? Dijawab oleh hitam di sini. Langkah lagi-lagi sebenarnya langkah blunder dari hitam. Kuda ke D5. Di posisi ini sebenarnya teman-teman masih unggul. Ketika benteng ke D4 dengan ingin mengambil kuda, dan ini jelas minta perwira teman-teman. Ketika kuda ke B4, maka dipastikan akan dipukul. Dipukul oleh menteri yang di G2, dipukul oleh benteng. Persiapan untuk promosi susah dihindari, dan mutlak ini kemenangan untuk putih teman-teman. Sebenarnya dari analisa beberapa grandmaster yang menonton saat itu teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D5. Langkah partai di sini dijawab benteng G4. Langkah blunder ini teman-teman langsung dimanfaatkan oleh hitam dengan menteri ke A8. Karena kesempatan yang diberikan tidak digunakan oleh putih.
benteng G7. Dan mustahil untuk dipukul karena ancamannya adalah checkmate. Langsung di sini menteri ke-8. Jelas sudah lepas dari ancaman kuda tadi yang harus menghilangkan menteri, teman-teman. Satu langkah dari ini, setelah putih itu melangkah dan dia sendiri yang merebahkan raja. Langkah partai menteri ke F2. Langkah opo ini. Akhirnya hitam memberikan senyum dan dari putih langsung merebahkan raja. Dengan langkah blundernya sendiri, teman-teman, berniat untuk mengepin menteri ini ke D4, tapi malah dipukul terlebih dahulu oleh hitam. Akhirnya dia merebahkan raja langsung, teman-teman, di posisi menteri F2 ini. Karena ketika dipukul ini, teman-teman, dipastikan unggul dari hitam. Langkah terbaik di sini hanya dipin, dan setelah dipin, sekarang minta pertukaran. Apakah menteri ini beradu atau benteng? Makanya di posisi tadi putih langsung menyerah, menjadi terbalik perahu. Dan jika dari putih posisi ini misalnya menghindar, maka dipastikan checkmate, teman-teman. Boleh ditutup dan itu pun checkmate. Makanya di posisi tadi menteri ke F2, dia langsung merebahkan rajanya sendiri setelah langkah itu yang sangat buruk, teman-teman. Baik, semoga bermanfaat dari Grandmaster terbaru pembukaan Gambit Menteri Ditolak ini, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.